Halo teman-teman, hari ini aku mau menceritakan tentang raja, seekor harimau yang serakah. Dia mengambil semua makanan di hutan, dan karena ulahnya tersebut, hewan-hewan lain jadi kelaparan. Dan mereka memiliki rencana untuk mencuri makanan dari rumah si harimau. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? Sebelum mulai, yuk subscribe dulu channel Big Bear Tales Indonesia supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Yuk, sekarang kita mulai ceritanya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor harimau bernama Raja. Raja dikenal sebagai hewan yang paling kuat di hutan, sehingga ia jarang bergaul dengan hewan-hewan lainnya. Suatu hari, Raja memutuskan untuk mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya dan menyimpan di rumahnya. Aku lelah berburu setiap hari. Lebih baik aku kumpulkan semua makanan sehingga aku bisa tinggal di rumah dan bersantai sepanjang waktu, pikir Raja. Maka ia mulai berburu lebih giat daripada biasanya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk memenuhi seluruh rumahnya. Namun apa yang dilakukan Raja membuat hewan-hewan lain kesulitan. Makanan di hutan semakin berkurang. Kelinci kecil tidak lagi menemukan wortel di ladang. Rubah kesulitan mencari buah-buahan, dan bahkan burung-burung kesulitan mendapatkan biji-bijian. Kata kelinci kepada keluarganya, "Kita tidak bisa terus begini. Kita harus meminta makanan pada Raja. Dia pasti punya makanan lebih." Kelinci mendatangi rumah Raja, mengetuk pintu dengan hati-hati. Kemudian Raja muncul dengan tampang yang garang. Kata kelinci kepada Raja, "Raja, tolonglah kami. Aku dan keluargaku sangat kelaparan. Bolehkah kami meminta sedikit makanan darimu?" Balas Raja, "Tidak. Aku mengumpulkan ini untuk diriku sendiri. Pergi dari sini sebelum aku marah." Keesokan harinya, giliran Rubah yang mencoba meminta bantuan. Namun tetap, Raja tidak mau berbagi. Kata Rubah tersebut kepada Raja, "Raja, hutan ini milik kita bersama. Jika kau mengambil semua makanan, kami tidak akan bisa bertahan hidup." Kata Raja, "Itu bukan urusanku. Cari saja di tempat lain sana." Hari demi hari suasana hutan semakin suram. Banyak hewan mulai kelaparan, dan beberapa bahkan harus pergi jauh untuk mencari makanan. Namun di sisi lain, Raja merasa puas karena tidak perlu lagi keluar rumah. Dan suatu kali, seekor tupai kecil memutuskan untuk menyelidiki. Ia penasaran apa yang sebenarnya dilakukan Raja di dalam rumahnya. Dan ketika tupai tersebut mengintip, ia melihat bahwa Raja sedang tidur. Dan rumah itu penuh dengan buah, biji-bijian, dan daging. Hati tupai tergerak. Ia tahu bahwa hewan-hewan lain pasti akan sangat terbantu jika makanan itu dibagi. Tupai itu kemudian memanggil hewan-hewan lain seperti kelinci, rubah, dan burung. Kata tupai tersebut kepada mereka, "Kita harus bekerja sama. Ini satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan makanan. Tapi ingat, kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Jangan sampai Raja terbangun." Kemudian hewan-hewan mulai merencanakan misi mereka. Kelinci menawarkan diri untuk masuk pertama kali karena ia yang paling lincah. Burung-burung bertugas mengawasi dari luar untuk memberikan tanda jika Raja mulai bangun. Kelinci masuk pelan-pelan ke rumah Raja, mengambil satu wortel dari tumpukan makanan. Tetapi tiba-tiba, "Jangan sentuh makananku." Kelinci terkejut. Namun ternyata Raja si harimau itu cuma mengigau. Kelinci kemudian berhasil keluar dengan selamat. Hewan-hewan di luar bersorak pelan. Setelah kelinci, giliran Rubah. Ia masuk dengan sangat hati-hati dan mencoba mengambil beberapa buah. Tapi langkahnya tersebut terlalu keras, sehingga lantai kayu berderak. Raja mendengkur. Rubah membeku sejenak. Kemudian ia melarikan diri sebelum Raja bangun. Namun, misi mereka tidak berhenti sampai di situ. Hewan-hewan lain termasuk burung ikut mencoba mengambil makanan sedikit demi sedikit. Akhirnya, giliran sang tupai masuk. Ia membawa kantong kecil untuk membawa kacang-kacangan. Tapi, ketika ia sedang keluar, tiba-tiba Raja terbangun.
"Apa yang kalian lakukan di rumahku?" kata raja marah. Hewan-hewan kemudian lari berhamburan. Raja mengaum, dan ia menyadari rumahnya sudah kosong. Tidak ada lagi makanan tersisa. Raja menjadi sangat marah. Tapi ketika ia keluar dari rumah, ia melihat hewan-hewan lain sedang berbagi makanan bersama-sama di bawah pohon besar. Mereka terlihat bahagia, bahkan hewan-hewan yang kelaparan mulai tersenyum kembali. Raja mendekati kelompok hewan tersebut dengan ekspresi malu. Kata raja kepada mereka, "Kenapa kalian mengambil makananku? Aku mengumpulkannya dengan susah payah." Balas tupai, "Raja, kami melakukannya karena kami tidak punya pilihan lain. Kau menguasai semua makanan di hutan dan tidak mau berbagi. Hutan ini adalah rumah kita bersama. Jika satu dari kita terlalu serakah, yang lain akan menderita." Raja sadar bahwa kesalahannya ini telah membuat hutan menjadi tempat yang tidak adil. Ia merasa malu dan mulai meminta maaf. "Aku mengerti sekarang. Maafkan aku ya. Mulai sekarang, aku akan berbagi dengan kalian semua." Dan sejak hari itu, raja berubah. Ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia belajar bahwa berbagi membuat hidup menjadi lebih indah. Hutan kembali damai dan semua hewan hidup dengan bahagia. Cerita pun tamat. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa keserakahan akan selalu membawa penderitaan untuk sesama kita. Ketika kita serakah, mungkin kita memiliki banyak hal. Namun kalau orang-orang di sekitar kita menderita, kita tidak mungkin bisa menikmati apa yang kita miliki sepenuhnya. Jadi, lebih baik jika kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Sama seperti raja yang akhirnya berubah. Dia berbagi kepada hewan-hewan lain dan mereka semua bisa bahagia bersama. Nah, kalau kamu gimana? Apa yang kamu pelajari dari cerita ini? Yuk, tulis di komen. Dan di kolom deskripsi kita udah masukin cerita-cerita menarik lainnya. Jadi kamu bisa klik dan tonton cerita menarik lainnya. Kalau kamu suka cerita ini, klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya. Have fun!